Perkenalkan, saya Ulfiani Diah Kofifah dengan NIM akhir 115, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4D. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan general review atau rangkuman dari seluruh materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mata kuliah ini memberikan pemahaman bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, bisnis merupakan bagian dari ibadah sehingga setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar memperoleh keberkahan dan juga kemaslahatan bagi semua pihak. Pada materi yang kedua, dibahas konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya nilai tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, serta tanggung jawab dan insan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bisnis itu tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga membawa keberkahan bagi pelakunya. Materi ketiga membahas perbandingan antara etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional. Keduanya kebersamaan dalam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Namun, perbedaannya terletak pada sumber nilai yang digunakan. Etika bisnis Islam itu berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan etika bisnis konvensional lebih bersumber pada pemikiran manusia dan pertimbangan rasional. Oleh karena itu, etika bisnis Islam memiliki dimensi spiritual yang lebih kuat karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keempat membahas identifikasi isu etis dalam bisnis. Dalam praktik bisnis itu sering ditemukan berbagai persoalan seperti korupsi, suap, manipulasi, laporan keuangan, penipuan produk, pelanggaran hak konsumen, dan juga eksploitasi tenaga kerja. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman etika agar pelaku usaha itu mampu mengenali dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, bisnis dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, materi kelima itu membahas pendekatan etika Islam dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, pengambilan keputusan itu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek halal dan juga haram, manfaat dan juga mudarat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Setiap keputusan itu harus didasarkan pada prinsip keadilan dan juga tanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang luas dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Materi keenam membahas tentang membangun argumen etis. Argumen etis itu diperlukan untuk menjelaskan dan mempertahankan suatu keputusan atau tindakan yang dianggap benar secara moral. Dalam perspektif Islam, argumen etis ini dibangun berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta prinsip kemaslahatan. Membangun argumen etis, seseorang itu dapat mengambil keputusan yang tepat dan mampu mempertanggungjawabkannya secara moral maupun profesional. Pada materi ketujuh dipelajari aplikasi etika Islam dalam studi kasus. Berbagai kasus bisnis dianalisis menggunakan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, menjaga kualitas produk, menghindari riba, dan memenuhi hak-hak konsumen. Penerapan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa etika Islam itu dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bisnis yang terjadi di masyarakat. Materi ke-8 yaitu membahas komunikasi solusi etis. Setelah menemukan solusi terhadap suatu masalah etika, langkah berikutnya itu adalah menyampaikan solusi tersebut dengan cara yang baik dan bijaksana. Komunikasi etis itu harus dilakukan secara jujur, santun, transparan, dan juga menghormati pihak lain. Dengan komunikasi yang baik, suatu masalah itu dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.
Pada materi ke-9 dibahas etika dalam Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Program CSR dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, serta pelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada materi ke-10 membahas analisis etis dalam strategi pemasaran. Dalam Islam, kegiatan pemasaran itu harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh mengandung unsur penipuan maupun manipulasi. Informasi yang diberikan kepada konsumen itu harus sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Strategi pemasaran yang etis itu akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan juga konsumen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Pada materi ke-11 dipelajari tantangan etika dalam bisnis global. Perkembangan globalisasi dan juga teknologi itu telah menciptakan berbagai peluang sekaligus tantangan baru di dalam dunia bisnis. Persaingan yang semakin ketat itu seringkali mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan etika demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika Islam itu sangat penting untuk menjaga agar aktivitas bisnis itu tetap berjalan sesuai dengan nilai moral dan kemanusiaan. Materi ke-12 membahas penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Konflik etis itu dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara individu ataupun perusahaan, konsumen maupun masyarakat. Dalam Islam, konflik harus diselesaikan melalui musyawarah, keadilan, dan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Penyelesaian konflik yang baik itu akan menciptakan hubungan yang harmonis dan menjaga stabilitas dalam dunia usaha. Materi terakhir membahas tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karyawan, konsumen, masyarakat, dan juga lingkungan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui perilaku yang amanah, adil, dan juga peduli terhadap kesejahteraan bersama. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik itu tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi saja, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan keberkahan di dalam menjalankan usahanya. Sebagai penutup, seluruh materi etika bisnis Islam itu memberikan pemahaman bahwa kesuksesan dalam bisnis tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai etika itu diterapkan dalam setiap aktivitas usaha. Kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial itu merupakan prinsip-prinsip yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Saya berharap dapat menerapkan seluruh nilai dan juga prinsip yang telah dipelajari dalam mata kuliah ini, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga integritas dalam pekerjaan, serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, saya menyadari bahwa tantangan dunia bisnis di era modern itu semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika bisnis Islam ini menjadi bekal yang sangat penting agar saya itu mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah dan juga moral. Saya percaya bahwa etika itu bukanlah penghambat keberhasilan, melainkan fondasi utama yang dapat menciptakan kepercayaan, reputasi yang baik, dan berkelanjutan usaha dalam jangka panjang. Melalui mata kuliah ini, saya juga belajar bahwa setiap keputusan bisnis itu memiliki dampak tidak hanya bagi diri sendiri dan perusahaan, tetapi juga bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis itu harus senantiasa mempertimbangkan aspek kemanusiaan,
keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap tindakan yang diambil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta kegiatan ekonomi yang tidak hanya produktif dan menguntungkan, tetapi juga membawa nilai ibadah serta kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.